Halo semuanya teman-teman, masih semangat? Harus semangat ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 5. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 6 dari soal 1 sampai 5. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Langsung saja, mari kita mulai. Kita kembali lagi membahas latihan 6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Nah, untuk latihan 6 ini teman-teman, kita akan bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama kita akan mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 5, lalu sesi kedua kita lanjutkan dari soal nomor 6 sampai 10. Oke, kita akan mulai dari sesi pertama. Ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Nah, jadi di sini teman-teman soal latihan 6 ini adalah semuanya tentang cerita. Sehingga kita harus lebih hati-hati dan lebih cermat teman-teman ya, agar kita jangan salah untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita akan memakai rumus untuk mencari luasnya V dikali R kuadrat. Sehingga nanti diameternya akan kita bagi 2 untuk mencari jari-jarinya. Oke teman-teman, kita akan bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 5 di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 6 sesi pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Soal nomor 1, ayah akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Nah, kita ketahui terlebih dahulu, kolam ikan berdiameter 5,6 meter. Jadi kolamnya berdiameter 5,6 meter. Lalu ditanya, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam? Jadi kita di sini teman-teman, kita akan mencari luas, oke? Di mana luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Nah, di sini R-nya belum diketahui, sehingga kita cari dulu terlebih dahulu. Cara mencarinya, diameter 5,6 akan kita bagi 2 untuk mencari R, oke? Nah, di sini D sama dengan 5,6. Jadi sudah kita buat keterangan, lalu kita bagi 2. 5,6 dibagi 2 sama dengan R 2,8, oke? Sehingga R-nya kita sudah ketemu 2,8. Lalu kita masuk ke rumusnya. Pi yang kita gunakan 22/7 dikali 2,8 dikali 2,8 yang tadi yang telah kita cari. Lalu kita sederhanakan teman-teman. 7 ini kita bagi 7 1, 2,8 kita bagi 7 0,4. Lalu kita bagi dan kita kalikan teman-teman ya. 22 dibagi 1 22, 22 dikali 0,4 hasilnya 8,8. Lalu 2,8 kita turunkan. Kita kalikan lagi. 8,8 dikali 2,8 hasilnya 24,64 meter persegi. Jadi, luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam adalah 24,64 meter persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 cm. Berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut? Jadi kita di sini teman-teman diminta permukaan meja berbentuk lingkaran dan panjang diameternya 70 cm. Oke, lalu ditanya berapa keliling dan luas permukaan meja. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari berapakah keliling dan luas. Oke. Nah, sebelum kita untuk mencari keliling dan luas, kita mencari dulu R-nya teman-teman ya, agar bisa mencari keliling dan luas. Nah, di sini R-nya belum diketahui, sehingga kita mencari R-nya dari diameter 70. Oke. Diameter 70 ini akan kita bagi 2 untuk mendapatkan R. Nah, di sini teman-teman, diameternya sudah dipindahkan sama dengan 70, lalu kita cari R-nya dengan membagi 2. 70 dibagi 2 sama dengan 35 cm. Oke.
Nah, R-nya sudah ketemu, kita akan masukkan ke rumus keliling terlebih dahulu. Untuk keliling kita memakai 2 dikali Pi dikali R. Lalu, yang duanya kita turunkan, Pi-nya kita memakai 22/7, karena 35 masih kelipatan 7. Oke, lalu R-nya tadi sudah ketemu, 35 kita pindahkan. Lalu kita sederhanakan, yang 7 ini kita bagi 7, 1, 35 kita bagi 7, 5. Lalu kita kalikan teman-teman, 2 dikali 22, 44, 1 dikali 5, 5. Lalu kita kalikan lagi, 44 kali 5 sama dengan 220 cm. Oke, jadi kelilingnya kita sudah ketemu 220. Nah, sekarang kita akan mencari luas. Luas kita akan memakai dengan Pi dikali R kuadrat. Oke, teman-teman. Nah, di sini Pi-nya kita memakai 22/7. Nah, karena masih kelipatan 7 teman-teman ya, R-nya ya. Oke, kita kalikan 22/7 dikali 35 dikali 35. Nah, di sini kenapa ada 235-nya? Karena R kuadrat teman-teman. Nah, kalau di sini tidak, hanya R, sehingga 35-nya hanya 1. Kalau di sini R kuadrat, atau lebih mudahnya kita ganti R kuadratnya menjadi R dikali R. Nah, sama aja teman-teman. R-nya 35, R-nya 35. Jadi sama teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Pi-nya 22/7 kita pakai, lalu kita kali 35 dikali 35. Kita sederhanakan, 7 kita bagi 7, 1. 35 kita bagi 7, 5. Tinggal kita bagi dan kita kalikan. 22 dibagi 1, 22. Lalu kita kalikan 5, 110. 35-nya ini kita turunkan. Lalu kita kalikan lagi, 110 dikali 35 hasilnya 3850 cm. Oke, jadi kelilingnya adalah 220 cm persegi. Dan luas permukaannya adalah 3850 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan diameternya 20 meter. Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali, berapakah panjang lintasan yang telah ia tempuh? Oke teman-teman, jadi untuk pertanyaannya ini, di sini yang membedakan adalah panjang lintasan dan keliling yang ditempuh. Jadi kita akan mencari panjang lintasannya dan panjang lintasan yang ditempuh. Oke, jadi kita ketahui terlebih dahulu, diameter kolamnya berapa teman-teman? 20 meter. Oke, nah di sini kegunaannya diameter ini untuk R atau jari-jari. Lalu berlari mengelilingi kolam sebanyak 15 kali. Jadi si anak itu berlari sebanyak 15 kali untuk mencari panjang lintasan yang ditempuh. Oke, ditanya berapa panjang lintasan yang ditempuh? Kita jawab teman-teman ya. Untuk mencari panjang lintasannya sama dengan keliling kolam renang. Jadi maksudnya keliling kolam renang adalah berapa panjang lintasan yang akan mengitari kolam tersebut teman-teman ya. Kita memakai rumus keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali R, di mana R-nya belum diketahui sehingga kita akan cari dari diameternya. Tadi diameternya 20 meter, oke? Untuk mencari R-nya dari diameter ini akan kita bagi 2 untuk mencari jari-jari. Oke teman-teman, di sini kita memakai D sama dengan 20, kita pindahkan sehingga 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter. Jadi R-nya 10 meter. Nah, setelah dapat ini teman-teman, R-nya ini kita akan masuk ke rumusnya. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Oke, 2-nya kita turunkan, Pi-nya kita memakai 3,14. Kenapa 3,14? Karena 10 bukan kelipatan 7. Hanya itu teman-teman syaratnya ya. Kalau tidak kelipatan 7, berarti memakai 3,14. Apabila kelipatan 7, contohnya 7 di sini R-nya. Atau 14, kelipatan 7 aja yang menghasilkan kelipatan 7. Oke teman-teman ya. Atau contohnya 7, 14, 21 kali 7 seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. 2-nya kita turunkan, lalu Pi-nya kita memakai 3,14, R-nya 10 yang kita cari tadi. Lalu kita kalikan, 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28. Lalu 10-nya kita turunkan, biar lebih mudah ini saya tandain. Oke, 2 dikali 3,14 hasilnya 6,28. 10-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan lagi, 6,28 dikali 10 sama dengan 62,8 meter. Nah, di sini teman-teman keliling sudah dapat. Nah, di sini kita memakai keliling
2 dikali Pi dikali R. Ada cara satu lagi memakai rumus, sama saja teman-teman. Contohnya ini, rumus kelilingnya Pi dikali diameter, oke? Pi dikali D. Nah, kalau ini nggak perlu mencari jari-jari teman-teman, karena dia langsung dikalikan diameternya. Pi-nya kita memakai 3,14, dikali diameternya tadi 20. Langsung saja teman-teman 20. Kita kalikan 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 meter. Jadi sama teman-teman ya, pakai rumus ini boleh, pakai rumus ini juga boleh. Lalu akan kita cari panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang akan ditempuh sama dengan keliling dikali jumlah putaran. Oke teman-teman ya, jadi tadi kelilingnya kita sudah dapat 62,8 meter. Tinggal kita kalikan dengan berapa kali berlari mengelilingi kolam. Oke, lalu kita jawab teman-teman. 62,8 dikali 15. 62 itu tadi ini hasil yang kita cari kelilingnya. Lalu kita kalikan dengan 15 kali berlari. Oke, lalu hasilnya 942 meter. Oke, jadi panjang lintasan yang ditempuh adalah 942 meter. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 28 cm. Sepeda tersebut dikayu sehingga rodanya berputar sebanyak 75 kali. Berapakah keliling roda sepeda dan jarak yang telah ditempuh oleh roda sepeda tersebut? Oke, jadi di sini teman-teman kita ketahui terlebih dahulu, roda sepeda memiliki panjang jari-jarinya 28 cm. Oke teman-teman, lalu sepeda dikayu sebanyak 75 kali. Jadi sebanyak 75 kali sepedanya dikayu. Lalu ditanya, berapa keliling roda sepeda dan jarak yang ditempuh roda tersebut? Nah, di sini teman-teman kita akan disuruh mencari berapakah keliling dan jarak yang ditempuh. Oke, jadi yang kita cari terlebih dahulu keliling teman-teman ya. Dan di sini juga kita R-nya sudah ditentukan 28 cm, sehingga kita tidak perlu mencari R lagi, kita langsung masuk ke rumusnya. Keliling roda 2 dikali Pi dikali R. Oke, jadi 2-nya kita turunkan, Pi-nya kita menggunakan 22/7 karena 28 masih kelipatan 7. Oke, lalu R-nya 28 yang sudah ditentukan jari-jarinya. Lalu kita sederhanakan teman-teman, 7 ini kita bagi 7, 1, 28 kita bagi 7, 4. Lalu kita kalikan, 2 dikali 22, 44, 4-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan lagi, 44 dikali 4, hasilnya 176 cm. Nah, di sini keliling sudah kita dapat, sehingga kita akan mencari berapa jarak tempuh. Oke, kita cari teman-teman, jarak yang ditempuh roda sama dengan keliling dikali banyak putaran roda. Jadi kelilingnya tadi kan sudah dapat 176 cm, lalu kita kalikan dengan banyaknya sepeda di kayu, oke? Sebanyak 75 kali. Nah, di sini kita kalikan 176 dikali 75 sama dengan 13.200 cm. Jadi, keliling roda 176 cm dan jarak tempuh roda 13.200 cm. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan cm teman-teman ya satuannya, karena di sini tidak diketahui satuannya dan tidak ditentukan, sehingga kita memakai cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki diameter 20 meter. Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam 25.000 per meter persegi, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Oke teman-teman, kita ketahui terlebih dahulu, taman berdiameter 20 meter. Oke, jadi tamannya berdiameter 20. Lalu harga rumputnya 25.000 per meter persegi. Jadi rumputnya berharga 25.000 per meter persegi. Lalu ditanya, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput? Oke teman-teman ya, kita akan cari. Untuk menjawabnya kita tentukan R-nya terlebih dahulu. R-nya kita mengambil dari diameter. Oke, diameter ini akan kita bagi 2 untuk mencari R-nya. Sehingga D sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter. Oke. Lalu kita akan masukkan ke rumusnya. Kita memakai rumus L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Pi-nya kita memakai 3,14 karena 10 bukan kelipatan 7. Lalu R-nya kita memakai 10 dikali 10. Yang ini teman-teman ya, yang kita cari tadi. Lalu kita kalikan
3,14 dikali 10 hasilnya 31,4. Ini saya tandain. Oke, hasilnya 31,4. Lalu yang 10-nya kita turunkan, lalu kita kalikan lagi ini. 31,4 dikali 10 hasilnya 314 meter persegi. Oke, di sini kita sudah dapat untuk luasnya. Sekarang kita akan mencari biaya membeli rumput. Kita tinggal mengalihkan teman-teman ya dengan luasnya, oke? 314 yang kita dapat tadi dikali dengan harga satuan rumput. Jadi harga rumput tersebut 25.000 per meter persegi. Tinggal kita kalikan. 314 dikali 25.000 hasilnya 7.850.000. Jadi total biaya yang diperlukan membeli rumput untuk ditanam adalah Rp7.850.000. Oke, kita sudah selesai teman-teman mengerjakan sesi pertama latihan 6. Di mana latihan kita kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar bisa mendapatkan video terupdate terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa cek video di playlist yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan lanjut untuk sesi kedua latihan 6 dari soal nomor 6 sampai 10. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi.